Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut Hari Guru pada tanggal 25 November nanti, saya Madizal Khalila, Malika Caesarani, dan Nabil Abel Devito selaku tim media publik kelas 12 MIPA 3 akan menampilkan sebuah video edukasi yang bertemakan mencerdaskan anak bangsa dengan mengembangkan manusia seutuhnya. Mari nikmati video ini. Indonesia siap dalam menghadapi bonus demografi di tahun 2045. Di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia lansia. Tapi apakah kamu tahu siapa yang akan menghadapi bonus demografi itu? Indonesia mempunyai banyak sekali sumber daya manusia yang berpotensi. Namun sayangnya masalah yang ada di saat sekarang ini, di mana kurang mendukungnya pengembangan kecerdasan dan karakter generasi muda dikarenakan adanya halangan yang dinamakan globalisasi. Masalah ini yang akan dapat diselesaikan oleh aktor yang akan kita bahas di dalam video ini, yaitu generasi emas. Kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa saja yang dimaksud dengan generasi emas. Bagaimana ciri-ciri dari generasi emas? Apakah kamu bisa menjadi generasi emas? Dan siapakah aktor yang paling berperan di dalam pembentukan generasi emas itu sendiri? Apakah kamu pernah mendengarkan kata golden generation atau generasi emas? Generasi emas terdiri dari dua kata, yaitu generasi dan emas. Menurut KBBI, generasi adalah sekalian orang yang kira-kira sama waktu hidupnya, atau sebuah angkatan. Sedangkan emas adalah sesuatu yang tinggi mutunya, berharga dan bernilai. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya generasi emas adalah sekumpulan orang di dalam waktu yang bersamaan atau suatu masa. Mereka akan menghasilkan sebuah produktivitas yang mana produktivitas tersebut akan berharga dan bernilai bagi dirinya, keluarganya, serta negara. Mari kita mengenali bagaimana ciri-ciri dari generasi emas itu sendiri. Yang pertama, generasi emas adalah generasi yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Mereka memahami dan menjaga 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu yang pertama adalah Pancasila. Setiap tindakan yang dilakukannya selama dia hidup adalah didasari oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila dalam Pancasila. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang patuh terhadap peraturan yang ada di sekitar mereka atau peraturan undang-undang dasar yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan nilai-nilai toleransi seperti yang dimuat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Yang keempat adalah generasi-generasi yang selalu melakukan tindakan demi majunya Indonesia itu sendiri. Mereka ingin negaranya untuk menjadi lebih produktif, lebih bagus dari segala bidang, baik itu ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri-ciri dari generasi emas adalah generasi yang sehat jiwa dan raganya. Mereka adalah generasi-generasi yang mampu berpikir secara rasional apa akibat dari tindakan yang telah ia lakukan. Mereka akan mampu mempertimbangkan baik dan buruknya tindakan mereka sebelum melakukan sebuah perbuatan. Dan mereka melakukan tindakan atau sebuah perbuatan dalam kondisi sehat. Baik itu fisiknya, mereka akan selalu bugar tanpa adanya penyakit di dalam tubuhnya. Yang ketiga, generasi emas adalah generasi yang memiliki keahlian, di mana mereka mempunyai bakat di salah satu bidang, baik itu akademik ataupun non-akademik. Dan mereka mempunyai keterampilan untuk menghasilkan sebuah karya ataupun barang-barang yang akan digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Generasi emas adalah generasi yang inovatif dan produktif, di mana mereka mampu menghasilkan sebuah ide-ide baru untuk menghasilkan sebuah inovasi-inovasi atau alternatif dalam sebuah penyelesaian permasalahan. Selanjutnya, generasi emas adalah generasi yang sangat profesional, di mana mereka akan menekuni setiap pekerjaan yang ia lakukan. Dan juga mereka akan selalu bersaing. Generasi emas adalah generasi yang sangat kompetitif, baik bagi teman-temannya sendiri ataupun di dalam kancah internasional nanti, di mana mereka akan berusaha untuk mengharumkan negaranya sendiri. Ciri-ciri generasi emas yang keempat adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan. Generasi emas adalah generasi yang tidak akan terbawa arus negatif dari globalisasi. Mereka mampu menyaring hal yang baik dan hal yang buruk akan globalisasi itu sendiri. Mereka mampu menggunakan teknologi dari luar negeri untuk menghasilkan suatu produk yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Generasi emas juga tidak akan terbawa arus karena adanya gaya hidup dari orang luar negeri. Mereka akan mampu mempertahankan nilai norma-norma sosial yang telah ditanamkan dari diri mereka. Mereka tidak akan melanggar norma-norma agama ataupun norma-norma dari masyarakat, sehingga mereka akan mampu tetap eksis untuk menghasilkan sebuah karya tanpa terpengaruh hal buruk dari globalisasi. Dan apakah kamu mampu untuk menjadi generasi emas itu?
Tentu saja kamu bisa. Generasi emas bukanlah hal yang sangat besar seperti yang kamu bayangkan. Mulai dari hal yang kecil, seperti mematuhi aturan yang ada di sekitarmu. Ketika kamu menggunakan helm, tertib di dalam lalu lintas, kamu datang sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dengan serius, maka dari hal yang kecil itulah yang akan berdampak di masa yang akan datang untuk menjadi generasi emas. Setelah kita mengetahui seberapa hebatnya generasi emas, sekarang mari kita cari tahu siapa saja sih aktor-aktor yang berperan dalam pembentukan generasi emas. Yang pertama adalah dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di mana Allah tidak akan memberikan suatu cobaan kepada umatnya melebihi batas dari kemampuan umatnya itu sendiri. Ini akan memberikan suatu dukungan atau membuktikan kepada kita semua bahwasanya kita akan bisa untuk menjadi generasi emas, menjadi generasi yang berbakat dan mempunyai keahlian serta keterampilan. Ketika kita mempunyai kemampuan ataupun kemauan kita dari diri kita sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Dari hal yang terkecil seperti bangun pagi, ketika kita sudah mulai melakukan sebuah kebiasaan yang bagus, maka hal ini akan memberikan suatu dampak kita bagi masa yang akan datang. Misalnya ketika kita datang tepat waktu ke sekolah, maka ini akan dapat memberikan sebuah motivasi ataupun memberikan sebuah dorongan kita untuk memberikan suatu output yang lebih bagus ke depannya, bukan? Maka mulailah dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Mulailah bagaimana cara kita menghadapi diri kita sendiri, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, apa saja bakat dan keahlian yang ada di dalam diri kita. Dari sana kita dapat mengembangkan bakat kita untuk menghasilkan suatu produktivitas seperti prestasi, atau ini akan dapat membantu orang-orang di sekitar kita. Dimana inilah yang akan menjadikan kita, dimana inilah yang akan menjadi langkah awal kita untuk menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Yang kedua adalah guru. Guru juga terbagi atas dua, yaitu guru non-formal dan guru formal. Guru non-formal adalah semua orang yang akan memberikan kamu ilmu atau pengetahuan yang bukan dari sekolah atau lembaga pendidikan yang kamu tuntut, seperti orang tuamu ataupun teman-temanmu. Ketika mereka mengajarkan cara melakukan sesuatu dan kamu bisa untuk melakukannya, maka mereka telah dapat kita golongkan sebagai guru. Sebagai makhluk sosial, kita harus dapat menghargai bagaimana setiap orang akan mempunyai kemungkinan untuk menjadi gurumu. Jadi kamu tidak boleh berperilaku sombong, dikarenakan setiap orang yang kamu temui akan membentuk dirimu untuk menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Contoh sederhananya adalah ketika kamu ingin makan. Belum kamu tahu cara kamu untuk makan, maka kamu pasti akan diajarkan oleh seseorang, bukan? Bagaimana cara makan yang benar. Orang yang mengajarkan kamu itulah yang akan kamu sebut sebagai guru nantinya, walaupun secara tidak langsung. Nah, yang kedua, guru secara formal. Guru secara formal adalah seorang pengajar yang mengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang mempunyai latar belakang pendidikan formal, minimal sarjana, di mana dia telah sah secara hukum sebagai pengajar di sebuah sekolah. Seperti yang ada di SMA Negeri 10 Padang kita, yaitu guru-guru kita tercinta yang memberikan suatu pengajaran bagaimana mendidik kita untuk menjadi karakter yang lebih bagus dan memberikan kita ilmu untuk kehidupan kita yang akan datang. Mari kita bahas terkait bagaimana mereka mendidik kita secara karakter, dan yang kedua bagaimana mereka memberikan pengetahuan mereka kepada kita. Yang pertama adalah setiap guru sayang kepada kita. Tidak ada yang namanya kekerasan dalam pengajaran. Bagaimana guru tersebut mendidik karakter kita untuk menjadi lebih baik. Mungkin ada beberapa guru yang mempunyai cara penyampaian sangat tegas, namun ini hanyalah demi kita sendiri. Bagaimana guru tersebut membentuk pribadi kita untuk menjadi lebih baik. Ini bukanlah kekerasan. Bagaimana guru tersebut memberikan pemikiran kepada kita bahwasanya tindakan kita itu salah. Mereka menegaskan itu. Dan ketegasan dari guru tersebutlah yang akan membekas di dalam diri kita bahwasanya tindakan yang kita lakukan itu salah, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Ini merupakan bentuk kasih sayang dari guru tersebut kepada muridnya agar muridnya lebih baik. Tanpa adanya ketegasan dari guru tersebut, maka kita tidak akan bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Guru tersebut tegas dalam pendidikan karakter kita dikarenakan bagaimanapun seseorang ketika mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi namun karakter mereka tidak bagus, maka pada masa yang akan datang mereka tidak akan dapat menjadi manusia yang seutuhnya.
Tolak ukur dari manusia terlebih dahulu adalah bagaimana karakter mereka, bagaimana mereka bertindak atau berperilaku di hadapan umum, bagaimana mereka bersosialisasi dengan orang seumurannya ataupun dengan orang yang lebih muda ataupun kepada orang yang lebih tua dibandingkannya. Itulah yang akan menjadi tolak ukur seseorang apakah mereka berhasil menjadi manusia ataupun tidak. Sekalipun kamu mempunyai ilmu yang tinggi tapi kamu tidak mempunyai pribadi yang bagus, pada akhirnya kamu tidak akan dapat meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, guru kita yang ada di sekolah memberikan kita pendidikan bagaimana karakter kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang untuk menghadapi atau untuk menyiapkan generasi emas di tahun 2045 nantinya. Yang kedua adalah pengetahuan. Guru adalah pekerjaan yang mulia di mana mereka menurunkan ilmu mereka, menurunkan kecerdasan mereka yang telah mereka tuntut sedari SD sampai perguruan tinggi. Yang dimana mereka mengajarkan kita bagaimana cara menyelesaikan soal matematika, bagaimana rumus fisika, rumus kimia, bagaimana struktur tanah, bagaimana cara seseorang melakukan ini dan itu, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita melakukan bisnis dan lain sebagainya. Ilmu guru inilah yang akan menjadi bekal kita untuk menghadapi masa yang akan datang. Misalnya ketika kita mempunyai bakat di bidang akademik seperti matematika, gurulah yang mengajarkan kita bagaimana rumus ini dan rumus itu. Dari rumus itulah yang akan kita kembangkan menjadi sebuah prestasi di masa yang akan datang. Bagaimana kita akan menjadi ilmuwan, bagaimana cita-cita kita akan menjadi astronot di masa yang akan datang. Ataupun ketika kita tidak mempunyai kemampuan akademik, guru tersebut memberikan kita pengetahuan bagaimana cara kita berolahraga yang bagus, bagaimana cara bermain bola yang bagus, bagaimana cara bermain basket yang sangat hebat. Dari ajaran guru itulah yang akan menjadikan kita sebagai orang yang lebih produktif di masa yang akan datang. Kita bisa saja menjadi atlet profesional di masa yang akan datang dikarenakan adanya basic yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Maka jangan sia-siakanlah bagaimana guru tersebut memberikan pengetahuan. Hargailah setiap apa yang diajarkan oleh guru kita tersebut, dikarenakan ini adalah demi diri kita sendiri. Walaupun pelajaran tersebut adalah pelajaran yang tidak kita sukai, suatu saat apa yang diajarkan oleh guru tersebut akan berfungsi untuk kita di masa yang akan datang. Misalnya ketika kamu hobi dengan olahraga tapi kamu tidak menyukai matematika, di masa yang akan datang kamu akan berhadapan dengan matematika itu sendiri. Tanpa adanya matematika yang kamu tidak sukai di masa lalu tersebut, kamu tidak akan dapat sukses menjadi atlet profesional. Inilah yang mengharuskan kamu untuk menghargai setiap apa yang disampaikan oleh gurumu di sekolah. Guru-guru inilah yang akan memberikan nilai pengetahuan, nilai karakter, dan lain sebagainya yang diajarkan oleh guru kita di sekolah. Inilah yang akan menjadi atau membentuk kita untuk menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Tanpa guru kita tidak akan menjadi manusia yang seutuhnya. Maka dari itu hargailah gurumu sedari sekarang.